Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 15 dan 16. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 15 dan 16. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 15. Sahabat KKS, tubuh kita adalah bait Allah. Alat reproduksi, bagian dari tubuh kita, tidak boleh dipergunakan dengan bebas dan tidak bertanggung jawab. Setiap sel dalam tubuh kita adalah kudus bagi Tuhan. Suatu saat ketika sedang mengikuti pelajaran di salah satu sekolah Alkitab yang saya ikuti, seorang hamba Tuhan pernah diberi penglihatan orang yang melakukan onani atau masturbasi atau seks bebas, sperma atau sel telur yang berceceran dipakai iblis untuk menciptakan tuyul dan spirit jahat yang kepalanya penuh ular. Dan ketika kami melayani pelepasan terhadap orang-orang yang melakukan seks bebas, badannya penuh lendir kotor dan dekil sekali. Itulah kenapa di Kejadian 38 ayat 9-10. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Simak 1 Korintus 6 ayat 18-20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita simak Imamat 15 ayat 32-33. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Imamat 16. Sahabat KKS, Azazil yaitu kambing jantan untuk korban penghapus dosa muncul di pasal ini. Roh jahat sering digambarkan muncul sebagai kambing. Maka Tuhan berkata akan memisahkan kambing dan domba. Di bacaan pasal ini, ada kambing dilepaskan ke padang gurun, sedangkan lembu dan domba yang disembelih. Kejahatan itu asalnya dari iblis, jadi dikembalikan kepada iblis dan iblis dibuang ke padang gurun. Arti padang gurun, gersang, kering, dan kematian. Mari kita simak Yesaya 13 ayat 20-22. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana
ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Kemudian simak juga Wahyu 18 ayat 2-3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dan Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Selanjutnya mari kita simak Imamat 16 ayat 8, 10-11, 20, 22, dan 26. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Kambing itu dikembalikan ke asalnya, sebab lawan Allah adalah iblis. Sahabat KKS, Allah Bapa tidak pernah mengajarkan yang jahat. Jadi hari ini jika ada hati kita yang masih jahat, hati-hati ya. Iri, benci, marah, tersinggung, merasa tertolak, terluka, sakit hati, dendam. Itu semua bukan dari Bapa kita. Silahkan dibuang, kembalikan kepada iblis, supaya kita kembali kepada divine nature kita, yaitu manusia ilahi. Mari kita simak 1 Yohanes 5 ayat 18 dan 20. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.